adik-adik semua, ketemu lagi di Eagle Kids Online Service. Minggu ini kita akan mengikuti perjalanan dari Lily, si semut hitam yang kecil yang akan pindah rumah dari green pasture menuju ke orchard. Minggu lalu, Lily bertemu dengan teman baru bernama Kiki, si semut merah. Mereka diantar oleh Bee melewati flower field. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke garden. Sepanjang perjalanan, mereka berdua memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah mengikuti perjalanan mereka sambil ikut memuji Tuhan bersama-sama ya. Kids, God is good all the time. God is good all the time. Let's sing together. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you, nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Shout hallelujah! Are you ready? Let's sing. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about ever
It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never ending, never faithful, never ending love. Haleluya. Hari ini semua adik-adik pasti merasa bahagia. Yang bahagia ikutin menari bersama kami yuk. Siap semuanya? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Putar. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang hadir dan masuk ke dalam hati kami. Kau ajari kami Tuhan, kami buka hati kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Mu, Tuhan, ku mau mendengar.
buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku Roh Kudus. Aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Kiki, aku seneng banget karena selama perjalanan aku ditemani dengan kamu. Thank you. Aku juga senang punya teman baru. Apalagi kalau kita berjalan sambil memuji Tuhan. Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke, boleh. Tapi nanti kamu kasih pertanyaan, aku yang nebak ya. Adik-adik di rumah bantuin Kiki ya. Oke, pertanyaannya, kenapa matahari tenggelam? Karena dia terbit, berarti dia tenggelam. Salah. Terus apa dong? Tebak lagi dong, apa? Ada di rumah ada yang tahu? Apa ya? Hadiah di rumah ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Kenapa matahari tenggelam? Karena matahari gak bisa berenang. Dan butuh pelampung. Astaga, bisa aja kamu ini. Oke, sekarang giliranku. Kenapa? Tikus. Tikus apa yang kakinya 2? Tikus kan kakinya 4. Kenapa 2? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Ayo, apa? Tahu nggak? Tikus lagi akrobat. Tetot, salah. Salah. Tikus yang kakinya 2 adalah Mickey Mouse. Mickey Mouse. Iya ya, cuma 2 kakinya. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Bebek apa yang kakinya 2? Aku tahu. Apa? Pasti Donald Bebek. Salah.
Terus apa dong? Kan semua bebek kakinya 2. Astaga, iya ya. Aduh, bisa aja Gimana sih? By the way, gimana kalau kita lanjutkan perjalanan kita? Oke. Kiki, ada gula. Gimana kalau kita bawa bersama-sama? Asyik, kita punya persediaan makanan selama perjalanan. Yuk, Kita bawa bersama-sama? yuk. Pelan-pelan Kiki, agak berat. Oke. Lili, lihat, ada yang sedang bersedih. Ayo, kita dekati, siapa tahu dia butuh bantuan kita. Biarin, jangan. Apalagi bawaan kita berat loh. Gak boleh gitu, kita harus tetap menolongnya. Yuk, kita dekati. Oke, baiklah. Hai, namaku Lili dan temanku Kiki. Teman-teman, kita sapa dengan Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Halo, namaku Momo. Hai, kamu kenapa terlihat sedih? Iya, saat sedang mencari makan, aku terjatuh dari pohon. Sekarang aku tidak punya tenaga lagi untuk naik ke pohon itu. Aku lapar sekali. Seandainya saja aku punya makanan dan minuman, pasti aku bisa bertenaga dan naik ke pohon itu lagi. Lili, bagaimana kalau kita kasih sebagian dari gula kita buat Momo? Jangan Kiki. Itu kan persediaan kita di perjalanan. Iya tahu, tapi kan Momo butuh bantuan, dia butuh makan. Nanti dia bisa mati kalau tidak makan. Nanti kita bisa cari lagi kok. Oke, baiklah. Hai Momo, lihat kita punya gula besar. Kamu boleh ambil biar kamu bisa kuat lagi. Maaf teman-teman, aku tidak makan gula. Makananku daun. Aduh, aku lapar sekali. Oh, oke, kalau gitu aku cari minuman. Sekarang kamu Lili cari makanan ya, cari daun. Oke, kita cari sama-sama. Ayo, let's go. Aduh, aku lapar sekali. Andai saja ada daun. Aduh, Momo, lapar. makanlah daun ini. Wah, terima kasih Lili. Dan ini minumannya. Terima kasih Kiki. Nyam 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 nyam. Akhirnya aku kenyang. Sekarang aku jadi bertenaga lagi. Terima kasih teman-teman sudah mau menolongku. Padahal kita baru saja bertemu. Kalian baik sekali. Iya, kita senang bisa membantu kamu. I care about you. Betul. I care about you. Karena Momo sudah kuat, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan kita? Yuk. Baiklah, sampai bertemu lagi teman-teman. Pasti Mama dan Papa sedang mencariku. Aku kembali ke pohon itu ya. Bye-bye. Bye-bye. Kiki, kita bawa gulanya Ayo. lagi. Nyam 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 nyam. Nyam, Pelan-pelan, nyam, Kiki. nyam, Oke. Nyam 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 nyam. Shalom semuanya. Halo adik-adik, senang sekali Kak Lukman bisa bertemu dan beribadah dengan kalian meskipun lewat online. Tapi Kak Lukman percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami punya hati yang mau dengar-dengaran, mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, Kak Lukman mau tanya, siapa di sini yang punya teman atau sahabat? Boleh lambaikan tangannya. Kak Lukman juga punya loh teman atau sahabat. Pasti menyenangkan ya punya banyak teman, punya banyak sahabat. Bisa seru-seruan, bisa main bareng. Kak Lukman sekarang mau tunjukin. Nah, ini adalah mainan kesayangannya Kak Lukman. Kalian di rumah juga punya kan mainan kesayangan kalian? Pasti kalian rawat mainan kesayangan kalian. Kalian akan jagain baik-baik. Kalian akan perhatikan jangan sampai mainan kalian jatuh atau rusak atau lecet. Nah, begitu juga itu yang harus kita lakukan sama teman kalian. Kalian juga harus perhatikan teman kalian, harus peduli sama teman kalian. Karena itu sama-sama dengan Kak Lukman katakan I care about you. Katakan sekali lagi dengan suara yang keras dan dengan gerakan yang antusias. I care about you. Nah, sekarang Kak Lukman mau cerita. Ada cerita di Alkitab tentang kisah persahabatan, yaitu kisahnya Daud dan Yonatan. Mari kita sama-sama dengar ya Bible story tentang Daud dan Yonatan. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 10. Daud dan Yonatan. Daud adalah seorang anak yang biasa mengembalakan kambing domba dari kota Bethlehem. Sedangkan Yonatan adalah anak Raja Saul. Walaupun mereka berasal dari lingkungan yang berbeda, tapi ketika bertemu pertama kali, mereka sudah mau berteman. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud, ini jubahku, ikat pinggangku, pedang, dan panahku. Semua barang-barang ini kuberikan kepadamu, sebab engkau adalah sahabatku. Wah, terima kasih Yonatan. Daud juga suka memuji Tuhan, sehingga kapanpun roh jahat hinggap pada Raja Saul, Daud mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi Raja Saul malah semakin membenci Daud. Hingga suatu hari, seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul. Tiba-tiba, Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat mengelakkannya. Raja Saul melemparkan tombaknya kedua kalinya ke arah Daud, dan kali ini pun Daud dapat menghindar karena Tuhan melindungi dia. Akhirnya Daud pun melarikan diri pergi meninggalkan Saul. Yonatan yang adalah teman baik Daud tidak diam saja melihat ayahnya tidak suka pada Daud. Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Janganlah ayah berbuat dosa terhadap Daud hambamu itu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagi ayah? Baiklah, aku tidak akan membunuh Daud. Yonatan membela Daud di hadapan ayahnya Raja Saul. Daud tidak berubah menjadi benci kepada Yonatan. Daud tetap mengasihi Yonatan dan hubungan pertemanan mereka pun tetap berlangsung. Yonatan juga membantu Daud ketika Daud dalam kesulitan. Ia menguatkan kepercayaan Daud. Apa kesalahan dan dosaku kepada ayahmu, sehingga ia ingin membunuh aku? Jangan takut Daud, karena Saul ayahku tidak akan menangkap engkau, dan engkau yang akan menjadi raja atas Israel. Pergilah dengan selamat. Tuhan akan ada antara aku dan engkau, bahkan sampai keturunan kita selama-lamanya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Daud pergi dan Yonatan kembali pulang ke kota. Wah, dari ceritanya Daud dan Yonatan, kita bisa belajar banyak hal. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baik? Kak Lukman cuma mau kasih 2 poin. Poin yang pertama, kita harus memperhatikan atau peduli dengan teman kita. Nah, Kak Lukman dapat apa ini? Dapat paket, isinya adalah hadiah. Coba
Kalian bayangkan kalau kalian yang dapat hadiah atau dapat paket dari teman kalian. Pasti kalian seneng sekali. Wah, aku dapat hadiah loh dari temanku. Kalian pasti seneng, ada yang perhatikan kalian, ada yang peduli sama kalian. Nah, kalau kalian sendiri aja senang waktu ada yang perhatikan, apalagi kalau orang lain juga kita perhatikan, pasti mereka juga senang dan bahagia waktu kita perhatikan. Karena itu kita mau belajar ya jadi pribadi yang mau memperhatikan, mau peduli. Kak Lukman mau tanya, siapa yang di sini pernah lihat semut? Nah, kalau misalnya makanan kalian jatuh, waktu ada semutnya datang menghampiri, terus tiba-tiba kalian tinggal sebentar, waktu kalian kembali, semutnya jumlahnya jadi banyak, bergerombol, dan mereka mengangkat makanannya bareng-bareng. Nah, itu loh yang namanya peduli. Saling memperhatikan temennya, semut-semutnya saling mengkode. Cepet kumpul sini ada makanan. Semutnya langsung datang memperhatikan. Dan mereka mengangkat makanannya berbaris untuk mengangkat makanannya menuju ke rumahnya mereka. Nah, kalau Lukman mau kasih contoh apa sih yang bisa kita lakukan? Bentuk perhatian seperti apa buat teman kita? Misalnya kalau ada teman kalian yang lagi sedih, misalnya lagi dimarahin sama miss atau mister di sekolah waktu online class, kalian sebagai teman yang baik bisa menghibur teman kalian. Kalian kasih kata-kata semangat. Sudah, jangan sedih lagi, ayo semangat. Atau misalnya teman kalian lagi bertengkar, lagi rebutan mainan. Ini mainanku. Gak ada yang mau mengalah. Kalian harus menjadi penengahnya. Kalian harus ingetin teman kalian, sudah jangan bertengkar, lebih baik sharing aja. Atau kalian bisa mendoakan, kalian bisa berdoa buat teman kalian. Kalau ada teman kalian yang lagi sakit atau lagi sedih, kalian bisa doain teman kalian. Dan kalian juga bisa tanya kabar sama teman kalian yang mungkin kalian sudah lama gak ketemu. Kalian bisa tanyain, gimana ya kabarnya temanku. Kak Lukman mau cerita pengalamannya Kak Lukman. Kak Lukman waktu itu ketemu sama temennya Kak Lukman. Terus temennya Kak Lukman itu lagi sakit. Akhirnya Kak Lukman itu beranikan diri untuk berdoa buat temennya Kak Lukman. Dan kalian tahu nggak, waktu temennya Kak Lukman itu selesai Kak Lukman doain, perasaannya Kak Lukman itu seneng, bahagia. Ternyata kalian tahu nggak, waktu kalian itu doain, kalian perhatikan dan pedulikan teman kalian, kalian itu pasti juga ikutan happy, ikutan sukacita. Jadi ingat ya, waktu kalian itu peduli, kalian itu sedang menunjukkan kasih Tuhan sama temennya kalian. Kemudian poin yang kedua, kita harus mengingatkan mereka untuk melakukan yang baik. Maksudnya apa Kak? Maksudnya kalau misalnya teman kalian nih lagi melakukan sesuatu yang salah, kalian harus ingetin, gak boleh lakuin itu, harus lakuin yang baik. Kak Lukman mau kasih contoh, misalnya waktu misalnya online class, ada misalnya teman kalian tahu dia mau mencontek, kalian harus ingetin teman kalian, ayo jangan mencontek, lebih baik kamu belajar aja yang rajin, gak boleh mencontek. Atau misalnya ada teman kalian yang ajak kalian untuk menghina atau mengerjai atau bertengkar sama teman kalian yang lain, kalian harus ingetin, ayo gak boleh bertengkar, harus saling sama-sama main bareng-bareng. Itu namanya mengingatkan. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar apa? Belajar untuk menjadi teman yang baik. Kita harus memperhatikan, peduli sama teman kita, dan mengingatkan mereka untuk melakukan yang baik. Kak Lukman mau kita sama-sama buka big word kita ya, di Amsal 17 ayat 17. Kak Lukman bacain ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi adik-adik di rumah, waktu kalian itu
memperhatikan teman kalian, waktu kalian itu peduli dan mengingatkan mereka, kalian itu sedang menaruh kasih, menunjukkan kasih Tuhan ke dalam kehidupan mereka lewat diri kalian. Dan yang perlu kalian ingat, waktu kalian itu peduli sama teman kalian, itu nggak boleh cuma sekedar dalam pikiran, cuma dalam hati kalian, iya aku peduli. Tapi kalian harus melakukannya, harus ada tindakannya. Jadi semuanya harus praktek ya, untuk mulai memperhatikan teman-teman kalian, untuk peduli sama teman kalian, dan mengingatkan mereka ketika mereka melakukan hal yang tidak baik. Oke, sekarang Kak Lukman mau tutup di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak yang mau peduli dan perhatian dengan teman kami. Kami juga mau untuk mengingatkan teman kami ketika mungkin mereka melakukan hal yang tidak baik. Kami mau ingatkan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk punya hati yang mengasihi, hati yang mau peduli dan memperhatikan teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, apa ini yang di depan Kak Monik? Ya, untuk aktiviti hari ini kita akan sama-sama membuat caterpillar. Tapi kali ini beda juga nih. Kita akan sama-sama membuat aktiviti kita menggunakan kaos kaki ya. Di sini Kak Monik menggunakan kaos kaki berwarna hijau supaya mirip dengan caterpillar. So, kita mulai ya. Caranya kita siapkan dulu alat-alatnya ini. Dan yang penting adalah kapas. Ya, kita masukkan kapas ke dalam kaos kaki kita. Ini masukkan. Untuk bagian kepalanya, kalian bisa masukkan agak banyak kapas. Kalau tidak ada kapas, bisa menggunakan beras, ya. Atau kalau nggak ada lagi beras, bisa menggunakan tisu yang digulung-gulung. Oke? Kalau sudah jadi seperti ini, kita karet. Kita kasih karet. Oke. Sudah agak besar ya untuk kepalanya. Lalu berikutnya lanjutkan. Kita beri kapas lagi. Oh, salah masuk. Ini ya. Masukkan lagi. Bentuk bulat. Ini sudah membentuk bulat. Kita beri karet lagi. Kalau nggak ada karet bisa pakai benang ya, benang yang bisa kalian talikan. Oke, kita lagi masukkan lagi. Nih 2 bulatan. Disesuaikan ya, kalau mau yang agak besar diisi yang banyak ya. Nih. Ambil karet lagi. Ikat lagi. Nih. Oke. 1 kali lagi yang terakhir. Kita ikat lagi dengan karet. Sudah jadi deh caterpillar kita. Nih ya, ini kepalanya besar di bawah. Oke. Ini. Kalau sudah, kita akan beri mata. Caranya kalian bisa menggunakan kertas biasa, lalu digambar bentuk mata. Di sini Kak Monik langsung menggunakan mata boneka dan kita akan tempelkan ke bagian depan atau di bagian kepalanya ya. Oke, 1 lagi.
Di sini Kak Monik menggunakan double tip. Kalian bisa juga menggunakan kertas putih biasa, lalu bisa diberi, nah, tempelkan agak dekat, berdekatan. Nih ya, seperti ini ya, berdekatan. Lalu yang terakhir kita akan beri seperti ada apa ini, sungut gitu ya. Nah, bisa kalian gunakan kertas ukuran satu, ini kira-kira ya, panjangnya kira-kira 10 cm, lalu dilipat jadi 2 ya. Ini lebarnya kira-kira setengah senti. Oke, kalau sudah dilipat sedikit seperti ini, nih dilipat, lalu kita beri double tip, lalu kita tempelkan ke bagian belakang dari kepalanya si caterpillar. Wow, lihat nih, sudah jadi caterpillar kita. Lucu ya? Oke, kalian bisa buat sebanyak mungkin pakai kaos kaki kalian, buat sebanyak mungkin caterpillar di rumah. Oke, thank you and God bless you. Yeay, Momo sudah kuat dan naik ke atas pohon. Lili dan Kiki melanjutkan perjalanan. Tapi mereka harus berpisah karena Kiki harus melanjutkan perjalanan menuju ke Rose Garden yang berbeda arah dengan Orchard. Jadi Lili harus melanjutkan perjalanan seorang diri lagi. Bagaimana ya kisah Lili selanjutnya? Nantikan ceritanya di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you!